Sejak zaman dahulu kala Mekah itu sudah terkenal di antara pengembara-pengembara dan kafilah-kafilah yang mengharungi padang pasir Arab, karena kota itu merupakan pusat perjalanan dan kota persinggahan yang penting. Ptolemeus telah menyebut-nyebutkan kota Mekah itu dengan nama Macoraba, dan menghubungkan nama itu dengan stasiun perdagangan rempah-rempah. Sejak sebelum Islam kota Mekah itu telah menjadi kota peribadatan yang suci. Tiap-tiap tahun pada bulan-bulan yang tertentu suku-suku Arab dari segala penjuru berkumpul di Ukas, yang terletak di pertengahan jalan antara Mekah dan Taif, sebuah kota yang dingin hawanya dan kaya dengan buah-buahan dan sayur-sayuran. Maka terdapatlah di Ukas itu saban tahun suatu pertukaran perdagangan, kebudayaan dan keyakinan yang luas yang bersifat internasional. Adanya tata cara agama yang melarang permusuhan dan pertumpahan darah selama bulan-bulan suci itu menyebabkan dan menambah kemajuan dan perhubungan dalam masa jahiliyah itu. Keramaian ini yang disertai dengan upacara agama berangsur-angsur dari Ukas itu ke Mayana, kemudian ke Dual, ke Mayas, yang terletak di kaki gunung kabupaten-kabupaten di belakang Arafah, dan memuncak dalam seremoni khusus dari pesta besar ini di Arafah, di Qusah atau Musdalifah dan kemudian di Mekah sendiri. Lalu berkumpullah di kota Mekah itu tidak saja suku-suku bangsa dari seluruh semenanjung Arab, tetapi juga sampai-sampai ke Syria, negara-negara di Asia Kecil. Juga pada waktu itu, Ka'bah yang terletak di tengah-tengah suatu lapangan menjadi pusat peribadatan mereka, cuma tidak sebagaimana yang dikehendaki menurut ajaran Nabi Ibrahim yang mendirikannya, karena di dalam dan di sekelilingnya sudah didirikan patung-patung berhala, yang dimuliakan dan disembah oleh mereka dalam masa jahiliyah itu sebagai Tuhan dari suku bangsanya masing-masing. Demikian diceritakan dalam Ensiklopedia Britannica, Chicago, 1949, bahwa patung-patung itu tidak hanya terjadi dari berhala-berhala penyembahan suku-suku Arab, seperti Lata, Manata dan Uzza, tetapi juga berhala Hubal dari Syria yang ditempatkan oleh Amr ibn Luhai dan juga patung Maryam dan Yesus. Kelahiran Islam membawa perubahan yang amat besar terhadap kota Mekah ini. Nabi Muhammad membawa risalah tauhid dan membersihkan segala penyembahan berhala di dalam dan di sekitar Ka'bah itu. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah semata-mata. Ia diperintahkan Allah mengembalikan peribadatan kepada penyembahan ketuhanan yang Maha Esa, menyerah diri sebulat-bulatnya kepada Allah, sesuai dengan ajaran dari Nabi Ibrahim yang mendirikan Ka'bah itu. Keadaan Mekah lalu berubah sifatnya menjadi lebih internasional, tidak hanya terbatas dalam kalangan suku-suku Arab dan bangsa-bangsa di Asia Kecil saja, tetapi kedudukannya bertambah penting menurut kepentingan dan luasnya penyiaran Islam di seluruh dunia. Kota Ka'bah menjadi sebuah kota suci karena hampir segala ibadat dalam Islam ada hubungannya dengan kota ini. Dalam masa kejayaannya Khalifah Chafah telah mengeluarkan belanya yang tidak sedikit untuk memperindah dan memperbesar kota ini, begitu juga untuk memperbaiki Masjidil Haram dengan kesenian bangun-bangunan yang sesuai dengan kebesaran dan kehormatannya. Kepada kota suci yang mengikat jiwa umat Islam seluruh dunia ini hendak diberikan kedudukan yang layak. Beberapa keturunan raja-raja, seperti Ibn Zubair, pernah mempertahankan hendak menjadikan kota Ka'bah ini menjadi ibn kota dari kerajaan Mam, yang dalam pada itu membentang di atas permukaan bumi. Tetapi sayang posisi politik Mekah sesudah tahun 661 Masehi. Sangat bergantung sekali kepada suasana dan pengaruhnya gerakan-gerakan dunia Islam saja. Terutama rebutan kekuasaan dan kedudukan dalam kalangan pemimpin-pemimpin Islam adalah sebab-sebab yang penting, yang membawa perpecahan dan permusuhan antara satu negara dengan negara Islam yang lain, antara satu partai dengan partai yang lain. Dengan demikian Mekah pun terlibat beberapa kali dalam peperangan yang sangat merugikan kota suci ini. Di antara lain-lain yang sangat terasa ialah penyerbuan ke Mekah ini dari partai Karmata, Charmatians, yang terjadi di musim haji pada tahun 930 Masehi. Nama Karmata ini terambil dan nama Hamdan ibn al-Ashraf, berasal dari Irak dan dikenal sesudah tahun 874 Masehi. Dengan nama Kurmat, terutama waktu ia memimpin partai Ismailiyah yang mengadakan beberapa penyerbuan ke negara-negara Arab. Dalam tahun 899 Masehi. Dengan niat hendak membangunkan kembali kerajaan Persia, suatu kerajaan yang merdeka di sebelah barat Teluk Persia, tahun 900 Masehi. Mulai mereka menyerang tentara Khalifah, tahun 902 menyerbu ke Syria sampai ke pintu gerbang kota Damaskus, tahun 924 melangkah ke Basrah, kemudian ke Kufah, dan tahun 930 masuk merampok dan merampas ke kota Mekah serta membunuh tidak kurang dari 30.000 orang Islam. Tidak saya mereka merugikan dengan membawa barang-barang yang berharga daripada wakaf hak milik Ka'bah, tetapi juga menurut Will Durant dalam Tag of Fight, New York, 1950, membawa lari Hajar Aswad yang sampai 22 tahun lamanya tidak dikembalikan ke tempat asalnya. Kemudian dengan tebusan yang banyak barulah dapat dipulangkan.
Buku Sejarah Ka'bah dan Manasik Haji, pengarang Haji Abu Bakar, penerbit NV Bulan Bintang tahun 1963.